bermain lagi untuk di OG map, yaitu E-Rangel. Yap. Lagi dan lagi udah ada 2 chicken dinner yang berbeda dari setiap E-Rangel yang dimainkan. Apakah ini akan menjadi chicken dinner yang berbeda lagi untuk E-Rangel, atau justru ada tim yang bisa mendapatkan chicken dinner keduanya di E-Rangel kali ini? Mengudara dari bagian VRPR menuju ke arah bagian itu kanan atas, berarti sekitaran apa namanya kanan atas itu ya? Saya lupa. Apa Kalau bagian kanan atas berarti Pastalber, Pastalber. Ini bisa menjadi tempat yang menurut gue cukup adil lah dari judul pertama. Ya, itu dia. Menuju ke Stalberg dari VRPR dan Primos. Berarti fair enough lah ya buat flatbacknya sendiri. Ini buat semua tim ini cukup enak nih, banyak di awal-awal pengen ke selatan bisa, pengen ke timur bisa, barat apalagi enak banget. Utara pun sama-sama semuanya bisa digapai sama flatback kita kali ini. Dan terpantau seperti biasa Vampire pun juga langsung turun ke area kota kesayangan mereka, yaitu apalagi kalau bukan Primos. Ini Win. Apa? Ternyata ada 2 perspektif. Kalau menurut Merriam-Webster Online Dictionary, Gen Z itu dari 1990 sampai 2000. Late 90, berarti 98 masuk. Yes. Tapi ada juga yang berpendapat dari dari Millennial Generation Research Review, kalau Gen Z itu dari 2000. Jadi ya 98 masuk sih. Masuk harusnya. Ada yang bilang masuk, ada yang bilang dari 2000. Tapi ya bisa dibilang masuk lah. Berarti Gen Z kan? Gen Z nih. Ya, cuman Gen Z tua aja. Aduh, zonanya. Wah. Ini dari tadi moodnya dari bapak pilot kita tuh lagi ke utara-utara terus ya. Miramar utara, sekarang juga E-Rangel utara lagi. Ini sih kalau kayak gini, ini lebih banyak tim-tim yang ada di luar zona dibandingkan tim-tim yang terlebih dahulu masuk di dalam zona. Tapi satu compound kok satunya nggak dapat senjata, langsung turun keluar. Tapi kamera sayangnya berpindah, kita nggak melihat kelanjutan dari hal tersebut. Dan so far kita pantau juga Scarlet Gaming akan turun di tempat yang sama juga untuk tim Persija EVOS. Ya, lagi dan lagi Yasnaya Polyanskui akan menjadi peperangan yang tidak terelakkan. Tapi ini berbahaya sih bagi kedua belah pihak. Tapi kita lihat kelapar kali ini, Cook the Nate matang banget lebar ke depan, tapi dia nggak punya weapon. Oh no. Sebentar. Hah? Kok lapar sendirian di sini ya? Kan BTR atau Bigetron menuju ke arah bagian hospital kan, dan juga Giorgio Paul Kret kan? Ternyata dari Bigetron lainnya itu area-area ruins. Wah. Ini agak beda nih. Coba teman-teman bisa menjabarkan kenapa Bigetron turun di ruins? Apakah memang jaraknya cukup jauh? Memang sih nggak bisa langsung sampai ya karena bagian hospital atau Giorgio Paul ya. Tapi entah mengapa lapar sendirian gitu loh. Terlalu mengingat mereka ingat ada tim lain di dekat mereka, yaitu IHC yang tadi melakukan fight di game sebelumnya. Ini menurut gue decision tidak terlalu bijak lah untuk BTR, tapi DRS di tempat lain baru saja menumbangkan 2 player dari tim A1. Setelah 2 player mereka tumbang, mereka balaskan dengan cukup baik, tapi sepertinya terdengar bau-bau peperangan oleh 21 NFT yang langsung datang. Ini bener-bener gameplay menurut gue agak cukup tidak terduga-duga loh, Windy. Iya betul, dan padahal kalau kita pantau ya, kayak ini tuh bukan flatcat yang susah, ngerti gak sih? Kayak iya. fair buat semua tim, tapi entah kenapa kayak flatnya itu kayak nggak sih? Iya kan? Jadi emosi ya? Kok jadi emosi di sini? Karena heran gitu loh, kayak ini tuh flatcat tuh kayak mudah gitu loh. Kalian pengen menuju ke drop spot pun bisa enak banget, tapi kenapa kayak tiba-tiba somehow ada fight yang tidak bertekstur, nggak berpattern gitu loh. Nggak ada patternnya gitu untuk fightnya ya kan. Bahkan sekarang nampaknya Proning pun digagalkan kembali karena 21 NFT. Flippy mendapatkan tembakannya dengan menggunakan DBS, tapi dibalaskan langsung dengan lemparan granat utility dari seorang Rules. No dapetin lagi 1 knockdown, tapi 2 player tersisa lagi dari tim lawan mereka yang coba untuk dihandle dengan sangat amat baik oleh tim 21 NFT. Ini satu pengamatan yang menurut gue bagus banget dari Windy. Ini bener-bener nggak textbook fight-nya. Bener-bener kayak lepas aja gitu loh, nyari aja. Dengar knockdown atau dengar sebuah tembakan, ada elimination fit knockdown, langsung dikejar. Tapi itu dia baitnya cukup baik dari seorang Boychill yang dilempar bukan nade, tapi membuat satu player tersebut keluar, yang ngebuat kali ini DRS hanya misalkan seorang Delta yang tadi baru aja jadi MVP di game sebelumnya dicari sama tim 21 NFT eSport kali ini, Windy. Yes, betul. Bahkan apakah sekarang kita melihat kembali akan ada kah? Nampaknya dari seorang Boychill masih menang juga. Coba untuk menunggu backup juga, nampaknya 3 melawan 1 naik ke bagian area lantai 2-nya, tapi sedikit vaulting ke bagian area luar. Coba untuk menghindari tembakan-tembakan dari tim 21 NFT, tapi ternyata sudah kelar fight tersebut. DRS Gaming
dipukul rata, dipukul mundur oleh tim 21 NFT Kak Doge. Ya, itu dia memang membuat sulit sekali, tapi tentu hal yang baik buat tim Indonesia karena udah mendapatkan 2 eliminasi setidaknya, tapi melihat SG dengan 1 eliminasi yang sudah tercetak di eliminasi atau defeat mereka, membuat akhirnya berarti PJFV udah kehilangan 1 player setelah tadi kita lihat fight-fight yang terjadi di titik-titik lain. Ini menurut gua PJFV agak cukup kelimpungan ya permainan di Astana mereka. Teman-teman perhatikan bagian ini map betapa sedikitnya wilayah mereka bisa mainkan ketimbang tim SG, menandakan map kontrolnya kok lemah sekali gitu loh dari tim PJFV, dan itu menurut gua adalah satu PR yang harus mereka segera atasi sedini mungkin. Tapi kita berpindah ke arah bagian Watertown di sekitaran Rozok. Ada Bigetron Red Villains yang memang tadi turunnya cukup unik ke arah bagian titik ini dan Ruins berhadapan dengan Mord GPX yang kali ini saling bertukar utility saja karena player-player Mord GPX lainnya udah mulai mendekat. 4 melawan 3 dan BTR menurut gua nggak matang sama sekali secara dengan Windy. Iya betul. Coba untuk semakin lebih merapat lagi, tapi kita lihat juga ada tim-tim lain yang coba merapat dan bahkan tembakan pun kembali lagi on point. Didapatkan kembali 1 pick up juga untuk tim Bigetron RV, dan kali ini Bigetron hanya tinggal 2 lagi yang tersisa untuk 2 pilar terakhir mereka. Coba untuk bertahan lagi, untuk berdefense lagi dari serangan dari tim Morph GPX. Lihat bahkan dari seorang Joru sudah mendapatkan 1 area rooftopnya lagi untuk semakin memperluas lagi jangkauan visionnya ke tim Bigetron RV. Ya, memang mereka dari bagian Rozok udah lebih matang secara looting, akan lebih berbahaya lagi, akan lebih pede lagi maju ke arah bagian depan. Leon bahkan mencari, bahkan menembaki karena beberapa titik yang disinyalir nggak tuh? Ada orang di sana ya guys ya. Ya dikira ada orang di situ, tapi ternyata awareness tersebut belum berbuah hasil. Justru Genfos dengan M16 yang salah satu signature weapon dan seorang Genfos hampir menumbangkan tapi belum cukup. Nate dilempar Yuhaiman, lempar ke bagian depan, memang ada damage yang diberikan tapi biasa tidak mampu menumbangkan satu orang pun, bahkan didesak kanan kiri dan buat Yuhaiman tumbang. Genfos the last man standing dicari oleh player-player Morph GPX. Melakukan M terlebih dahulu, Genfos turun ke arah bagian bawah, mengganti ke arah bagian S12K, terkena damage grenade, cukup low HP. Yoru justru meledakkan dirinya sendiri. Genfos healing kah? Tidak punya, ternyata terdesak, tidak bisa bergerak ke arah mana-mana. Utility akan segera dilempar, tapi turun ke arah bagian bawah, terlihat Rocky meng-end. Bigetron Red Villains tidak pulang, atau pulang tidak membawa poin sama sekali Windy. Setelah di awal-awal kehilangan seorang lapar dan akhirnya mereka pun dipush oleh tim Morph GPX yang membuat Bigetron RV ternyata belum kembali ke performa awal mereka. Kadoge mereka masih belum step up, mereka masih belum dapetin hasil yang begitu maksimal, bahkan sekarang dipukul mundur juga oleh tim Morph GPX. BTR, Bigetron RV, mereka pulang dengan tangan kosong untuk di game yang kelima pada malam hari ini. Ya, itu benar-benar sebuah kerugian yang besar banget ya, karena hampir mencapai end game, yaitu di game yang ke-6, bahkan tidak menambahkan poin. Yang mana gue katakan memang sampai hari kedua menurut gue masih bisa ada trial and error yang dilakukan, tapi setidaknya dapatkan poin gitu loh. Apalagi ini tim sekelas Bigetron Red Villains yang banyak mata, banyak harapan menuju ke arah bagian mereka. Terlebih dengan vote yang begitu besar ke arah bagian PMWI, tentu ekspektasi masyarakat, ekspektasi Biget Troopers terutama, ini tinggi ke arah tim ini. Jadi gue harap mungkin ada pergantian player kah atau ada strategi baru kah, karena kita masih belum melihat Ryzen bermain ya untuk Bigetron Red Villains sendiri. Namun kita lanjutkan fight kali ini. Aura menjadi tim yang full senyum di game kali ini karena Giorgio Paul perkotaan, Giorgio Paul apartemen menjadi milik mereka tanpa kontestasi, ditambah lagi zonanya menuju ke arah tempat tersebut. Jadi enak banget buat Aura dan T2K yang berdekatan dengan mereka. Betul juga, so far kita lihat juga ini harusnya dari tim Alter Ego juga dia akan semakin bermain di bagian area utaranya lagi. Kalau misalkan mereka bermain di bagian area utara, mereka coba ingin nusuk lagi di bagian area utaranya pun kayaknya masih possible banget, masih aman banget untuk one way entry-nya tim Alter Ego sendiri. Dan kita pantau juga perjalanan rotasi dari tim T2K yang kali ini coba untuk bergerak lagi, coba untuk lebih center lagi ke dalam area zonanya sendiri. Sedangkan di bagian area jembatan juga kita pantau sudah mulai banyak banget tim-tim yang ingin melakukan penyeberangan, tapi kayaknya jembatan masih terpantau aman untuk dilewatin siapapun. Gak ada pantauan akan adanya coba yang ngejogal, dan sejauh ini belum ada lagi fight yang terjadi kecuali mungkin tim IHC memfarewellkan satu player lagi, dapatkan lagi pick off yang mereka, dan ini dia jembatan dari jembatan Giorgio Paul. Dipantau juga Vampire gak bisa nyebrang, dapet player, dapatkan yang kedua kalinya juga, dan di bagian belakang pun Stone mendapatkan juga satu pihak lain untuk tim IHC, bahkan terjun langsung IHC Alex
mengambil bagian bawah karena memang nggak kondusif di bagian area atasnya Kak Doge. Itu gerakan yang terlalu terburu-buru yang tidak terkalkulasi menurut gua yang tadi dimulai oleh Farewell. Kalau Farewell nggak terlalu terburu-buru mungkin bisa untuk melakukan end cepat karena Vampire. Untungnya Queen dari titik yang lain bisa melakukan tembakan karena Vampire dan akhirnya Vampire dipulangkan oleh IHC Esports. Sebuah kejadian yang juga cukup mengagetkan, sebuah blunder yang dilakukan oleh satu player IHC untungnya bisa dibalaskan oleh Queen dengan cukup baik dan membuat Vampire harus pulang cepat ke lobby di hashtag yang ke-16. 5 eliminasi untuk tim IHC dan mereka juga menjadi salah satu tim yang full senyum juga karena bermain di sekitaran Giorgio Paul dan RRQ. Betapa cepat mereka masuk dalam zona karena kita ingat mereka dari bagian school dan apapun Windy. Oh, let's go. Tiba-tiba udah masuk dan ternyata sekarang pun mereka fight kembali dengan tim T2K. Di bagian belakang ditembakin kembali dari player-player mereka. Hexas pun dapetin 1 buah poin lagi. 1 poin pertama dipecahkan poinnya oleh seorang Hexas yang memang tadi menjadi highlight juga, menjadi spotlight juga untuk gameplay dari tim RRQ di Miramar. Ya, bagus banget memang akhirnya mereka udah mulai ngecun lihat movement mereka as a unit dan bahkan tadi nggak ragu untuk melakukan ending itu cepat karena ada beberapa objektif yang diambil oleh RRQ yaitu kompon-kompon ini begitu penting untuk menjegal pergerakan ke arah bagian utara dan kalau mereka bisa press ke arah bagian T2K sepertinya agak cukup mustahil lah mereka untuk bergerak lebih lanjut lagi karena titik mereka udah terdeteksi dari bagian apartemen ini yang lantainya lebih banyak jadi bisa melihat lebih luas karena player-player T2K dan baru gua katakan tadi tertembak cukup besar damage yang diberikan RRQ menuju ke arah bagian T2K dan zona menuju ke arah bagian kiri atas. Ini jarang banget kita lihat zona menuju ke arah titik ini apalagi di kompetitif dan Aura full senyum. Aura benar-benar menjadi tim yang diunggulkan untuk zona saat ini. Alvarigo pun tiba-tiba dia udah touchdown masuk mengambil area sisi utara dari seorang ataupun dari area Zaki itu sendiri. Dan so far kita pantau juga dari area kejauhan 4MV dari seorang Choker 922 coba ingin juga men-take down lawannya dia kali ini tapi belum dapat poin. Sedangkan kali ini di bagian belakang 4MV langsung melintas masuk, gak sabaran ternyata ya ingin dapetin 1 loot crate dari tim Infinity. Yap, sebuah tabrakan yang untungnya karena teman sendiri dan udah nggak ada istilahnya damage dari teman bisa inflict ke kita dan akhirnya tidak ada knockdown tapi Persija EVOS di bagian luar Miseri bahkan berjalan dia nggak punya vehicle karena hanya bagian yang dimiliki oleh Persija EVOS pergerakan mereka yang dari bagian Yasnaya ingat ujung kanan ke ujung kiri dan bahkan links melakukan tembakan dengan SKS karena bagian depan Star Wars nabrak basnya karena memang kaget mungkin tapi IHC justru di bagian sana Farewell low HP banget tapi Nir Z juga tertembak cukup besar damage yang diberikan tidak main-main dan bahkan membuat mereka harus segera bergerak karena zona akan mendorong juga bagian kiri ini emang menjadi satu momok tersendiri yang menyulitkan tim-tim yang berada di bagian kanan tentunya. Wow, ini sih sulit banget sih jujur ya karena lihat udah gak banyak lagi area daratan yang bisa mereka mainin. Bahkan untuk kita berbicara compound pun semakin minim lagi karena zonanya itu memang ngambilnya area paling utara banget dan so far kita pantau juga dari pergerakan tim Mabetex dari seorang Wally coba untuk men-take down lawannya dia tapi tracking firingnya belum gitu on point. Coba dicoba yang kedua kalinya mungkin di follow juga oleh rekan lainnya tapi Mabetex lagi-lagi belum mampu bisa men-take down 1 lawan target yang dia inginkan. Memang cukup jauh jarak ke arah player dari Morph GPX tersebut ya karena memang ya kendaraan juga cukup cepat apalagi ini zona udah mulai mendorong jadi mungkin di blue zone nggak terlalu mudah untuk menggunakan karena lawan-lawan tapi kita berpindah ke arah bagian Giorgio Paul Utara yang udah semakin padat sudah semakin ramai lagi-lagi 4MV melakukan tembakan karena berbagai sisi berbagai sudut ketika banyak tim mencoba untuk masuk. Stalwart kali ini yang menjadi pantauan mereka satu memang tumbang di bagian belakang tapi 3 lainnya sepertinya berhasil untuk masuk dalam zona sementara 4MV masih terus menjegal masih terus menjaga bagian ujung dari zona tembakan menuju ke arah bagian mereka dari RRQ sepertinya PJV mulai bergerak Miseri masih bisa ngacir masuk dalam zona karena dari 4MV ternyata terlalu banyak fokus yang mereka butuhkan, mereka defend, mereka sendiri yang kewalahan dan hanya menyisakan 1 kali ini di dalam zona. Betul, 1 tersisa untuk tim 4MV juga. Nampaknya kita pantau kembali untuk pergerakan dari tim Stalwart yang kayaknya sih udah mulai bangkit lagi ya sekarang yang mereka utuh, mereka komplit. Setelah tadi sering banget tergerus di awal-awal tinggal 1 player, tinggal 2 player, tapi kali ini mereka stand strong banget dengan 4 player aktifnya dan sedangkan zona kira-kira akan bouncing ke area mana harusnya akan mengambil ke bagian area daratan. Lautannya pun akan coba ditinggalkan sedikit-sedikit perantisipasi oleh tapi ternyata enggak Kak Dogi masih mendonat masih sama kayak begini. Ini susah banget bahkan dari tim Agon. Mereka udah prepare juga, mereka mengambil bagian area lautnya juga
dan nampaknya ada gempuran habis-habisan, 3 player langsung nge-pick di saat yang bersamaan membuat 1 player down dari tim Persija EVOS. Yap, misalnya harus tumbang begitu saja, tapi 2 player stalwart yang menjadi korban berikutnya karena Zuxi melakukan tembakan dari tempat yang cukup jauh. Sayangnya tidak bisa melakukan aim begitu saja karena RRQ pun menjaga dengan begitu kuat, dengan begitu mantap di sini karena kompon yang dimiliki oleh RRQ benar-benar menjegal pergerakan dari Persija EVOS. Bahkan baru saja gue katakan tadi knockdown yang didapatkan oleh Zuxi, justru Zuxinya yang tumbang kali ini membuat Persija EVOS harus melakukan reset situation terlebih dahulu. Namun lihat, zona yang menuju ke arah bagian kiri begitu sulit untuk bisa dikontrol oleh banyak tim. Siapapun yang bahkan udah di dalam zona sebelumnya pun tidak bisa terlalu luas untuk bergerak karena nggak banyak tempat. Dan bahkan untuk sekelas pro player pun menurut gue mereka nggak sering untuk main ke arah titik-titik ini, Windy. Betul juga, bahkan dari tim Persija EVOS ini mereka udah tergerus lagi 1 playernya, tinggal 2 player aktif lagi, ditambah mereka nggak masuk ke dalam area zona. Entah berapa banyak tim yang harus dilewatin lagi oleh tim Persija EVOS, tapi so far kita pantau juga IHC langsung Selonong Boy juga langsung mengincar bagian dari bawahnya, menghindari lembakan ataupun tembakan-tembakan peluru tajam dari tim RRQ. Tapi Varwa tumbang kali ini didapatkan untuk confirm poin eliminasinya oleh seorang Nerpeko. Yap. 2 eliminasi sudah dikumpulkan oleh RRQ sementara waktu, dan ini akan menjadi sebuah kabar baik karena juga menjadi titik balik buat RRQ untuk mengejar poin yang lebih tinggi lagi selepas tadi mereka cukup baik di bagian Miramar. Tapi kita lihat dari tim Persija EVOS, dari tadi gue pertanyakan kenapa tidak ada healing yang dilakukan. Ternyata bukan tidak mau, tapi mereka tidak punya. Bahkan ini adalah bandage terakhir dari seorang Zuxi. Mabetek sudah mengumpulkan eliminasi yang kelima, dan yang gue lihat aura betapa enaknya mereka menguasai semua titik untuk tidak bisa diambil oleh lawan-lawan yang ada di sekitar mereka. Zona 4 bahkan wilayah airnya masih lebih dari 40%, Windy. Ditambah mereka juga punya satu area lengkungan juga untuk memblokir lagi tembakan-tembakan yang datang mungkin nantinya dari lawan mereka. Tapi nampaknya Lynx pun tertangkap, yang menandakan Persija EVOS hanya menyisakan The Last Man Standing yang bertahan juga dengan HP yang gak begitu prima. Tapi Zuxi masih memberikan perlawanan juga, begitu pula halnya dengan tim lawan mereka. Coba untuk berlawanan kembali, Stalwart tumbang 1 player, dan kali ini akan berdua kembali dengan seorang Mr. Boro. UMP versus DBS kali ini siapakah yang memakan poinnya, tapi kembali lagi diganti dengan wow, Scar L-nya dari seorang Mr. Boro bisa mendapatkan player demi player dari tim Stalwart. Bahkan pakai Stalwart kali ini juga udah dirontokkan player-player mereka, Kadoge. Betul, dan bahkan Rata pulang ke lobby dengan begitu baik tadi dilakukan oleh player-player dari Skylight Gaming dan 4MV. Ini adalah kali pertama mereka tumbang begitu cepat di game. Tapi itu adalah kabar yang baik, berarti tim Indonesia bisa mengejar. Namun kali ini lihat kepala suku akan coba maju ke bagian depan, tapi pertahanan Raja Rex Regum Keon begitu kuat, begitu kokoh, dan bahkan masih bisa mempunyai waktu untuk masuk ke dalam zona. Betul, dan kita lihat juga pelebaran dari area drone view-nya sendiri. T2K coba merapat lagi, coba mengincar bagian area dari tim Agon XI8, tapi lihat tembakan pun begitu tajam, begitu on point yang membuat T2K membuka lagi kemenangannya untuk tim Agon XI8. Coba untuk tracking lagi untuk prediction kembali, dan itu di belakang 21 NFT. Coba berenang-renang ke tepian, Doge berharap nggak ketemu, tapi tepiannya akankah aman, akankah bisa didaki oleh tim 21 NFT. Tapi so far kita pantau juga untuk pergerakannya sendiri. T2K nggak habis-habisnya membredeti semua pelurunya ke badan dari tim Agon XI8. Tapi lihat betapa jahatnya zona di game kali ini, terus menuju ke bagian kiri, dan bahkan sampai zona yang kelima atau stage yang kelima. Air masih masuk dalam scoop yang cukup besar, yang membuat tentu game zone mereka nggak besar, yang akan membuat mereka dipaksa untuk melakukan fight. Baru gua katakan Asa ter-take down dengan tembakan yang on point dari Skylight Gaming. Lagi-lagi Skylight Gaming memang menjadi salah satu kontender yang berbahaya ketika sudah mendapatkan high ground. Sementara di cook dari seorang Alex, 2-1, lempar karena Suyoji matang sekali meletup, tapi Suyoji low HP begitu saja. Belum knockdown, tapi bisa ditembaki oleh Alex, namun Alex masih memilih untuk melakukan cook nade yang kedua. 2-1, lempar lagi dari Alex, tapi justru dari RRQ yang menumbangkan, dan ayo RRQ dapat eliminasinya. What a play, what an elimination kelima untuk tim RRQ. Betul, especially dari seorang Bosco tadi yang bisa mendapatkan 1 knock-in-nya langsung sekaligus ke tim T2K. Tapi Agon XI8 juga nampaknya nggak bisa survive. Dari tadi memang ditembakin terus sama T2K yang membuat mereka nggak bertahan, pulang di hashtag yang ke-11. Tapi tiba-tiba 10 tim tersisa di zona yang kelima dengan 30 bahkan 29 player sekarang yang still remaining. Karena Nis ternyata T2K Jane mendapatkan juga
juga untuk player one di tim IHC. Mabetex pun sedang fight dengan tim Aura, tapi RRQ juga kedatangan tamu dari tim Scarlet Gaming yang sama-sama bermain di bagian area perbukitan mereka. Ternyata 2-1 NFT. Mereka touchdown ke Doge. Ketika mereka touchdown, mereka mengambil area backline dari tim T2K. Ini gokil banget sih, dan bahkan bisa untuk memulangkan ya T2K ke lobby. Namun kita lihat kali ini RRQ melakukan sebuah close quarter combat dengan SG atau Scarlet Gaming, di mana SG satu player tumbang dengan nade dilemparkan begitu on point dari seorang Nerpeko, membuat ini adalah sebuah genderang perang. Maju, Raja maju karena bagian depan mencari player SG lainnya. Namun Aura yang dari tadi melakukan sebuah pertahanan akhirnya bertemu dengan contender mereka yaitu MAB, di mana satu tumbang mencari yang berikutnya, tapi MAB pun mulai maju karena bagian depan. Sementara di bagian mini elimination feed kita lihat RRQ satu persatu tumbang, tidak terlalu baik bagi mereka. Namun Aura pun demikian, dua player tumbang. What happened dengan Indonesian team? Tapi untungnya Scarlet Gaming berhasil untuk dipatahkan dominasinya oleh Rex, Regum, Keon lagi dan lagi. Yang tadinya ada 4 player tim Aura, kali ini tinggal tersisa No Mercy seorang diri. Akankah dia tidak memberi ampun oleh tim Mabetex ataukah dia yang harus memohon ampun untuk tim Mabetex? Karena memang 3 melawan 1, 4 melawan 1 bukanlah quantity yang fair enough buat diadu untuk kedua tim yang berbeda. Dan kali ini nampaknya pressure pun lagi-lagi Wally gak hati-hatinya melontarkan semua peluru yang dimiliki untuk menyerang bagian defensif dari seorang No Mercy. Dimaju langsung menggunakan vehicle-nya sendiri, Tasman masuk menggunakan UAV-nya Crystaltis untuk memblokir lagi 2 melawan 1, tapi dapat double pick pun dilakukan dan membuat Aura pun harus menelan kekalahan mereka atas tim Mabetex. Ini jujur ya, ini big loss, a very big loss untuk tim Aura, karena mereka yang punya zona, lagi-lagi berarti tidak hanya San Martin tadi, big loss mereka terjadi di Erangel kali ini juga karena zona milik mereka, tapi mereka justru yang gagal untuk memantapkan zona tersebut dan membuat Aura harus tumbang tanpa mendapatkan eliminasi yang banyak. Sangat disayangkan bagi tim Aura. Justru sekarang kita lihat ada derby Indonesia lagi antara tim Indonesia yaitu Alter Ego Ares dan juga RRQ, di mana Alter Ego mempunyai kompon menahan dengan cukup baik, bahkan Hexas pun berhasil mereka tumbangkan. Dan dari Alter Ego Ares seperti yang nggak mau terlalu terburu-buru, smoke juga dikeluarkan oleh RRQ untuk bisa melakukan revive, tapi ternyata tembakan-tembakan dari Alter Ego Ares begitu on point menumbangkan tim RRQ yang menyisakan Nerpeko seorang diri. Betul, Nerpeking berjuang sendirian aja buat tim RRQ, dan kita pantau juga dari tim Alter Ego, mereka cukup safe posisinya. Dari posisi ini Alter Ego memang tidak diharuskan untuk fight dengan tim siapapun, mereka masih safe banget, bahkan nggak ada tim-tim yang mungkin bisa ngepick mereka, tapi tidak dengan utility. Terpantau ada lebar granat yang ingin menjangkau juga ke area compound dari tim Alter Ego, tapi belum gitu on point nampaknya. Sedangkan dari sarang bosku yang tadi di knockdown oleh tim Alter Ego pun harus tergulung juga dengan blue zone, dan kali ini pick off demi pick off pun sedang dilayangkan juga oleh seorang Linux dari tim 21 NFT. Ini perjuangan yang benar-benar gokil menurut gue dari 21 NFT, di mana mereka tidak diuntungkan sama sekali. Mereka berenang, berarti manfaatkan timing untuk bisa masuk ke dalam zona ketika lawan-lawannya melakukan fight, ketika lawan-lawannya saling tumbang-menumbang, dan kali ini mereka bertukar knockdown dengan tim MAB, di mana Baron ter-takedown, tapi Boychill pun demikian juga. Crystallis akan coba untuk maju ke arah bagian depan melakukan penyelamatan, tapi mobilnya terlalu gacor, terlalu cepat, dan bahkan terjerembab ke dalam celah-celah dari tebing yang cukup terjal ini. Dan zona kali ini menurut kembali lagi Rosemary mencoba untuk mengejar di mana kan Nerpeko berada, membuat Alter Ego kayaknya udah mulai back to their gameplay, yaitu cukup agresif ketika tahu lawannya ada di mana. Nerpeko terpantau, bahkan dari bagian Rosemary belum menumbangkan Nerpeko, tapi player-player Alter Ego lainnya sudah mulai datang. Dan menurut gue ini adalah sebuah kesulitan bagi tim RRQ karena Nerpeko terpantau, lempar juga, damage diberikan, walau belum terjadi knockdown, tapi udah diketahui pasti di mana kan Nerpeko berada. Betul, dan ini entah lemparan granat yang berapa kali dilontarkan oleh tim Alter Ego, sekian kalinya pun nampaknya Rosemary mencoba lagi untuk mendapatkan knockdown, dan akhirnya itu hanya memberikan damage yang bertubi-tubi untuk seorang Nerpeko, tapi Nerpeking nampaknya sulit untuk ditumbangkan, tapi granatnya masih belum connect. Ini kayaknya dilemparin 3-4 utility bahkan lebih untuk menumbangkan seorang Nerpeko, tapi lagi-lagi belum berhasil. Dan akhirnya di pick off-nya oleh tim 21 NFT. RRQ pulang di hasilnya ke-6 dengan 8 poin eliminasi. Tersisa 5 tim lagi, 3 tim Indonesia dan juga 2 tim lainnya itu dari Mabetex dan juga dari A1. Betul, next round untuk RRQ tentunya dengan eliminasi yang cukup banyak, dan gue senang banget karena salah satu tim Indonesia yang masuk ke top 5 adalah satu tim yang tadi ada di patch yang kedua, yaitu Alter Ego Ares, yang sekarang menurut gue chance chicken dinner cukup tinggi, tergantung bagaimana MAB atau MAB dengan 21 NFT melakukan fight. Kita melihat masih tukar-menukar nade, dan bahkan Wally lihat punya 7 granat di tasnya. Ini akan cukup memberikan gempuran bagi tim 21 NFT dengan granat-granat yang terus bisa dilemparkan oleh seorang Wally.
Ini susah sih, dan bahkan kita melihat ya kayak dari player tim 21 NFT itu mereka udah nggak bisa melakukan yang namanya boosting lagi Kadoge. Udah nggak ada yang full HP lagi untuk nyawa mereka kali ini. Bahkan sejauh ini Ramones itu udah bener-bener tinggal seberapa HP-nya, kita nggak tahu dia masih punya healing atau enggak. Terpantau belum bisa heal up juga untuk seorang Ramones. Dan so far untuk zonanya sendiri, ini merepotkan juga buat tim 21 NFT, mereka nggak bisa maju, mereka tertahan juga untuk tim Mabetek, sedangkan mereka saat ini yang paling Wah, berada di area terluar dari zona, tapi nampaknya Granat Linux membuka genderang perang lagi buat tim Mabetex. tapi nggak bisa maju semerta-merta karena ada action di bagian belakang. Walaupun begitu, baru gua katakan kan Boychin ter-take down, tapi ternyata datang dari Alter Ego, dan bahkan tidak hanya satu. Dari Boychil pun akhirnya juga tumbang, bahkan Linux pun tumbang dari Fnatic. Ini membuat akhirnya 21 NFT yang sendirinya mau maju ke arah bagian depan tertahan dengan pergerakan action dan juga tembakan crossfire dari Alter Ego Ares, membuat 21 NFT kehilangan momentum, padahal udah berhasil melakukan knockdown karena 2 player. Tapi lihat Alter Ego Ares, benar-benar dewa perangnya lagi turn on, lagi benar-benar dinyalakan switchnya, mencari di mana lawan-lawan yang masih mereka bisa dapatkan eliminasi. Terpantau 21 NFT, tertembak Ramones, tadi bahkan mencari karena bagian E1 dan action tumbang dong please. Tembakan dari Rosemary hampir menumbangkan, tapi justru King Octa yang tumbang oleh tim A1. Ya betul, dan nampaknya ini fightnya udah semakin lebih intens lagi. A1 masih mengandalkan shake yang mereka miliki. Mereka tidak akan fight nampaknya saat ini, tapi nampaknya 21 NFT pun semakin tergerus lagi untuk mereka sudah dipulangkan secara utuh ke lobby untuk tim 21 NFT. 4 tim tersisa dan ditembakin juga Alter Ego Rosemary. Belum di posisi yang aman, kayaknya gatel ya. Aduh, ini orang gue lagi ngeri banget nembakin. Sabar ya sebentar ya, ditembakin dulu, tapi akhirnya juga backup pun datang dari bagian lainnya. Dari seorang putih itu juga memberikan backupnya untuk mendapatkan kembali angle shotnya ke tim A1. Yap, betul sekali. Ada beberapa crossfire yang lagi terjadi, dan bahkan MAB entah mengapa masih bisa untuk keluar dari situasi yang benar-benar mendesak karena bagian mereka, karena memang quite sketchy. Dia benar-benar mengganggu pergerakan dari Alter Ego, dan akhirnya berhasil untuk dihentaskan dari Alter Ego sendiri. Walaupun memang King Octa tumbang, tapi dari Alter Ego masih punya 3 player dan punya compound. Tinggal zona ke-8-nya nanti menuju ke arah bagian mana. Gua harap berpihak ke arah bagian Alter Ego, dan gua harap Cleon bisa mengganggu pergerakan dari MAB agar menyisakan 2 tim Indonesia di late game nantinya. Namun begitu, ternyata menuju ke arah bagian kiri. Cleon masih masuk dalam zona, yang menandakan berarti Cleon tidak akan melakukan activity yang benar-benar akan merugikan dia. Mengganti weapon ke arah bagian UMP, Fnatic mengganti ke arah bagian MAB juga mungkin mengambil space agar temannya bisa bergerak. Action hampir tumbang, dan sebagaimana gue katakan, Potato pun juga Rosemary mulai masuk ke dalam zona. Alright, lanjutkan teman-teman semua ya, dimana Rosemary kali ini mencari di mana letak lawan-lawannya, akan melakukan peron terlebih dahulu. Ada Netka akan dilempar ke arah Crystallis. Belum tumbang, memang action pun juga nggak akan bisa maju secara cepat. Potato, Rosemary, ayo please kalian bisa. Tapi Baron, Cook Nate ini juga bahaya banget. 3-2-1 ternyata tidak dilemparkan, tidak jadi terlebih dahulu, tapi masih punya vehicle. Fnatic sekarang menjadi pembeda. Kalau Fnatic melihat play dari MAB dan bisa memberikan knockdown 1 aja, keadaan bisa berimbang 2 lawan 2 di bagian depan. Gue yakin Alter Ego bisa memenangkan fight kali ini. Ini semakin lebih intens lagi. Ini semuanya udah saling deketan jarak-jaraknya mereka, dan bahkan kita pantau juga dari seorang Crystallis coba untuk nge-split up lagi, mengambil bagian sayap sebelah kanan dari tim Mabetex, tapi pantauan juga dilakukan oleh seorang Potato menjaga bagian belakang, bersabar dengan sangat amat sabar untuk seorang Potato. Gak lupa juga mengecek, tapi lagi-lagi menggunakan vehicle gaming yang coba untuk mencari keberadaan dari tim Alter Ego, tapi ternyata Cleon dia melihat ada Fnatic yang coba untuk dijangkar. Ini artinya backup dari tim Alter Ego bagian belakangnya udah mulai tumbang, dan tinggal 2 lagi yang tersisa, Rosemary versus Desarpot itu juga untuk bisa berbadu lagi, berduel kembali untuk menaklukkan 2 player lagi dari tim Mabetex. Tapi gak apa-apa, 2 melawan 2 kali ini gue yakin Alter Ego bisa. Tapi Rosemary tertumbangkan oleh action. Potato, oh, tidak. Ternyata terlihat dan akhirnya di end. Begitu saja membuat sekarang hanya 2-on-1 situation. Zona ke-8 menuju ke zona ke-9. Siapa yang ke tengah duluan, dia yang menang. Cleon sudah mulai akan menuju ke arah bagian depan. Smoke akan mulai di pop out, tapi lawannya 2 orang. Kalau Cleon bisa memenangkan fight kali ini, dia akan menjadi big win untuk More PX. Tapi tidak mudah. Action maju ke arah bagian depan dengan sebuah DBS. Akankah menjadi sebuah close quarter combat yang terjadi? Masih kita lihat Cleon bertahan dalam rumah. Action pun gak mau langsung maju begitu saja, tapi tekanan dari Action, bahkan tembakan dari Baron membuat akhirnya dari seorang Cleon gak bisa keluar mudah begitu saja.
Ini udah semakin terjepit lagi posisinya, akhirnya Cleon memutuskan untuk keluar dari rumahnya mereka, tapi action ditunggu oleh Cleon kembali lagi membuka chance-nya untuk Morph GPX. Mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tinggal duel terakhir lagi tersisa, 1v1, tapi zona pun udah mulai bergerak kembali. Confirm poin eliminasi untuk menjadi garansi juga, dan akhirnya smoke pun menjadi satu entryway untuk seorang Cleon. Bisa mendapatkan the last man standing, tapi dapatkan granat pun hampir untuk Cleon. Masih memiliki nyawa lagi selanjutnya untuk mereka bisa heal up dan akan bangkit kembali. Linpick dilakukan, akhirnya Cleon hampir mendapatkan chicken dinner, tapi juga nice try buat tim MRPX, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Mabetex. Weh, gokil banget Cleon sampai late game lagi dan lagi. Gak hanya nyelamatin placement, tapi eliminasi yang bejibun juga didapatkan oleh Cleon. Banyak eliminasi, lebih dari 2 tadi kalau gua nggak salah. Ini nambahin poin lagi untuk Morph GPX, dan Cleon bener-bener nunjukin kelasnya di hari ini.